Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di renungan harian kita. Mari dengan sukacita kita merenungkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, kita katakan, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kitab Imamat pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia mengulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 10 epal tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah ia dibawanya kepada imam, dan imam itu harus mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya,
lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam sama seperti korban sajian. Amin. Bapak Ibu, pada hari Jumat dan Sabtu kita telah merenungkan firman Tuhan dengan tema korban penghapus dosa part 1 dan part 2. Dan hari ini juga temanya yang sama, yaitu korban penghapus dosa part 3. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini berbicara bagaimana tindakan kita yang menghasilkan sebuah dosa, di mana ketika kita melihat suatu kebenaran dan kita tidak mau bersaksi untuk kebenaran itu, kita hanya mau diam saja, maka itu adalah suatu dosa di hadapan Allah. Dan ketika kita juga bersentuhan dengan binatang yang najis di hadapan Allah, maka kita juga berdosa di hadapan Allah. Bahkan ketika kita berbicara, mengucapkan janji yang sangat teledor, maka itu pun suatu dosa di hadapan Allah. Dan di dalam perjanjian lama, nenek moyang kita diperintahkan Allah, diberikan syarat oleh Allah kepada nenek moyang kita. Ketika mereka ingin mengalami pengampunan daripada Allah, maka mereka harus mempersembahkan korban pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana kehidupan nenek moyang kita dahulu, ketika mereka melakukan dosa di hadapan Allah, harus membawa persembahan di hadapan Allah untuk boleh memperoleh pengampunan daripada Allah. Jikalau mungkin keadaan ini kita bawakan dalam kehidupan kita saat ini, mungkin sangat sulit untuk kita lakukan, Bapak Ibu, karena kita harus membawa seekor domba di hadapan Allah untuk disembelih untuk boleh memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Walaupun mungkin kita harus, karena miskin, kita juga tetap harus membawa persembahan kepada Allah. Kalau dikatakan tadi membawa kita baca lagi Bapak Ibu di ayat ke-11, tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 epah tepung yang terbaik. Semiskin-miskinnya pun kita harus tetap menebus kesalahan kita untuk boleh memperoleh pengampunan daripada Allah. Kita harus membawa 1/10 epah tepung yang terbaik, kalaupun kita sangat miskin, Bapak. Kalau mungkin hal ini, syarat ini tetap diterapkan pada saat kehidupan kita, mungkin kita sangat sulit untuk melakukan ini, dan kita mungkin akan sangat sulit memperoleh pengampunan daripada Allah. Tetapi Allah kita juga Allah kasih, Allah yang penuh dengan kasih sayang, Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kita, terbukti lewat pengorbanannya di kayu salib. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Bapak Ibu, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Allah tidak mau membuat kita binasa. Allah ingin kita hidup di dalam kasih-Nya, sehingga Allah mengaruniakan anaknya menjadi korban penebus dosa dalam hidup kita, sehingga kita layak di hadapan Allah, sehingga kita layak menerima berkat-berkat daripada Allah. Namun Bapak Ibu, pengampunan ini yang diberikan Allah tetap memberikan isyarat bagi kita. Kalau kita membaca dalam Galatia pasal 6, Bapak Ibu, mari kita membaca bersama-sama Galatia 6 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi
hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Perjanjian Lama Allah telah berkata, ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan dan kita tidak mau bersaksi untuk memperbaiki kesalahan dia itu, maka kita dianggap berdosa. Dan di Perjanjian Baru juga demikian, sebagai kita orang rohani, orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kita harus memenuhi hukum Kristus, yaitu kita harus saling tolong menolong. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita juga melihat kesalahan saudara-saudara kita yang rohani tidak menuntun dia kepada kebenaran itu, maka kita tetap berdosa di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, walaupun Yesus Kristus sudah menjadi korban penebus dosa dalam hidup kita, memperdamaikan kita dengan Allah, kita tetap harus melakukan hukum Kristus. Sebagai orang yang percaya, hidup dalam kerohanian kepercayaan kepada Kristus, yang sudah merasakan kasih Kristus, memperoleh pengampunan dosa itu lewat kematiannya di kayu salib, kita harus menunjukkan bahwa kita telah mengalami kasih itu, yaitu bertolong-tolongan menanggung beban kita. Ketika kita melihat saudara kita mengalami kesusahan, kita harus menolongnya. Ketika saudara kita mulai lari daripada jalan Tuhan, kita harus menjadi saksi Kristus untuk kehidupan mereka, sehingga mereka tetap berada di dalam jalan Tuhan, sehingga kita memperoleh berkat daripada Tuhan, dan orang kita tolong juga dalam naungan kasih Allah, sehingga hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Allah kita yang sungguh baik. Kita tidak dibiarkan lagi seperti dalam moyang kita, tapi Dia telah memberikan nyawanya sendiri sebagai penebus dosa dalam hidup kita, sehingga kita diperdamaikan kepadanya, kita boleh memperoleh keselamatan yang daripadanya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan dalam memperoleh keselamatan pengampunan itu. Tetap kerjakan keselamatan kita dengan tetap menolong setiap orang yang ada sekitar kita, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan. Engkau telah menjadi penebus penghapus dosa dalam hidup kami, yang telah berkorban mati di kayu salib untuk menebus kami. Oleh karena Tuhan, jadikan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, menjadi penolong bagi setiap teman-teman kami, sanak saudara kami, keluarga kami, boleh menjadi saksi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat kasih Kristus yang begitu besar telah berkorban hanya untuk mengampuni dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan, pakai hidup kami, berkati kami dengan luar biasa lagi. Hanya di dalam Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat